صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا الشهيد بكربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Mari kita baca ziarah pada Imam Husain pada hari Arba'in ini, yaitu setelah 40 hari dari kesyahidan Al-Husain alaihissalam di Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik alayka minni jami'an salamullahi abada ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم bersama-sama. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ashabil husain. Sekali lagi sebagai niabah dan mewakili arwah seluruh famili kita yang telah kembali ke alam barzakh, khususnya arwah orang-orang tua kita, ayah ibu kita, dan orang yang kita cintai. Kita sebagai wakil atau niabah baca ziarah pada Imam Husain alaihissalam, dan kita mohon pada Imam Husain alaihissalam di alam barzakh akan memberikan syafaat pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Ya Aba Abdillah أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا bersama يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوا على محمد وآل محمد.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Setelah kita melewati hari Asyura atau Syahri Imam Husain alaihissalam di Karbala yang jatuh pada hari Jumat, dan itu sesuai juga dengan peristiwa dan tragedi Karbala yang terjadi pada hari Jumat. Kemudian setelah 40 hari berlalu, kita masuk kepada Yaumul Arba'in, hari yang ke-40 dihitung dari syahadat Imam Husain alaihissalam, yang kita dianjurkan untuk membaca ziarah. Bahkan membaca Ziaratul Arba'in, ziarah pada Imam Husain pada hari ke-40, itu merupakan tanda orang-orang yang beriman. Sering kita dengar ada beberapa tanda orang mukmin itu, di antaranya membaca ziarah Arba'in. Bahkan kalau kita melihat para penziarah pada hari Arba'in sekarang ini, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Informasi yang saya terima dari seseorang yang bisa dipercaya, pada tahun lalu saja para penziarah dari berbagai pelosok dunia itu jumlahnya mencapai 26 juta. Dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun ini diperkirakan lebih daripada 26 juta dari seluruh dunia. Bahkan para penziarah bukan saja yang beragama Islam, yang beragama Hindu, mereka berziarah. Yang beragama Buddha, mereka juga berziarah. Yang beragama Kristen pun dari Italia, dari Roma, dari tempat yang lain, mereka berziarah juga. Jadi ini ziarah Imam Husain pada hari Arba'in itu ziarah lintas agama. Bukan saja lintas madhab, bukan saja orang Sunni yang berziarah dari berbagai belahan bumi Irak dan negara yang lain, bahkan dari orang-orang non-Muslim pun berziarah ke makam Imam Husain alaihissalam. Jadi ziarah Arba'in, ziarah lintas madhab dan lintas agama. Ini luar biasa. Sekarang kalau kita hubungkan antara tanda orang mukmin itu, di antara salah satu tandanya adalah berziarah ke Imam Husain pada hari Arba'in. Nah, yang berziarah itu banyak. Bukan saja orang muslim dan mukmin, bahkan orang-orang non-muslim dan non-mukmin pun berziarah. Apakah tanda keimanan mereka kepada Allah, pada Rasulullah, pada Ahlul Bait? Apakah begitu? Bagaimana jawabannya? Kan sesuai hadis kata Rasulullah dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang bersumber dari Rasulullah tentunya, bahwa salah satu tanda orang mukmin adalah berziarah pada hari Arba'in. Nah, yang berziarah banyak sekali. Orang non muslim pun berziarah. Apakah mereka termasuk orang yang beriman karena ada tanda iman? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya. Sebab ziarah Arba'in yang merupakan tanda orang mukmin kata Rasulullah, hadis Imam Ja'far Shadiq, itu bukan sekedar membaca ziarah. Berbeda antara membaca ziarah dengan berziarah. Kalau membaca ziarah ada yang dibaca, baca ziarah, ada teksnya, ada yang dibaca, ada tempat di mana membacanya, kondisi apa, cara apa, itu membaca ziarah. Tapi berziarah itu lebih umum lagi, lebih dalam lagi. Artinya bahwa berziarah itu lebih luas maknanya, bukan saja dibatasi dengan membaca ziarah. Kan itu
berziarah ini yang lebih dalam maknanya, yang merupakan tanda orang mukmin adalah berziarah bukan sekedar membaca, tapi berziarah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh pengenalan dan mengikuti. Itu namanya ziaratul arba'in, yang merupakan tanda orang yang beriman. Dan pasti orang yang beriman itu membaca ziarah arba'in. Orang yang rindu pada Imam Husain setelah mencintainya dan mengikutinya mustahil tidak baca ziarah arba'in. Pasti itu sebagai tanda orang yang mukmin. Nah, ketika yang baca ziarah itu atau yang berziarah adalah orang yang mencintai beliau, meyakini wilayah beliau sebagai sayyidah syabab ahlil jannah, penghulu pemuda surga, pembawa syariat Rasulullah, pembawa kebenaran, jadi mencintai dan mengikutinya, maka itu sebagai tanda orang yang mukmin. Adapun kalau sekedar hanya ziarah, ya semua bisa berziarah, yang penting punya uang. Kalau dari negara lain, yang punya uang yang cukup, ada tiket, bisa ambil visa, jalannya aman, berziarah. Tapi belum tentu sebagai tanda orang yang beriman. Apakah mereka berziarah dapat syafaat Husain? Bisa jadi, Allah alam, kita nggak tahu. Karena syafaat Al Husain juga sangat luas sekali, meliputi semua umat manusia. Kok bisa begitu? Ya sebagaimana Imam Husain alaihissalam itu tidak hanya khusus buat orang muslim, beliau sebagai imam yang sah untuk seluruh alam semesta ini. Seperti Rasulullah diutus untuk alam semesta ini, ya, untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat, untuk hewan, untuk seluruh alam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah tidak mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin" saja, tidak, tapi lil alamin. Jadi Rasulullah sebagai wasilah, sebagai media, sebagai jembatan untuk Allah menebarkan rahmatnya ke seluruh alam. Alam manusia, alam jin, alam malakut, alam hewan, semua alam. Karena itu Rasulullah juga syafaatnya meliputi orang-orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, dan juga yang lainnya kita tidak tahu. Ada syarat-syarat syafaat, ya. Ada syafaat uzma, syafaat yang besar, ada syafaat yang kecil. Imam Husain alaihissalam sebagai kelanjutan dan imtidad, ya, penerus risalah Rasulullah, tentu syafaat beliau pun meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi bisa jadi orang non muslim pun yang berziarah kepada Imam Husain alaihissalam pada arba'in mendapat syafaat beliau. Tidak mustahil, kita nggak tahu hati mereka. Bisa jadi hati mereka berubah, kemudian mencintai dan mengikuti masuk Islam. Allah alam, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa ketika berziarah ke sana, mereka pun akan kepercikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dan pasti Imam Husain alaihissalam pun sangat gembira. Ya. Sekarang kita pakai pendekatan akal. Ya. Kita katakanlah orang yang terhormat. Terkadang kita diziarahi oleh orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, teman kita, keluarga kita, seakidah dengan kita, ya, seperjuangan, datang ke rumah kita sangat senang. Kita ngobrol, kita berbagi hadiah, kita bahkan membantunya kalau dia ada keperluan. Kita senang. Kenapa? Karena seakidah, seperjuangan, sama-sama, ya, bahasanya pun sama. Sangat senang. Tapi pun kalau ada tetangga yang berziarah ke rumah kita tolak. Walaupun misalnya kata-kata tidak seperjuangan atau tidak seakidah dengan kita tolak, tidak juga. Cuma kedekatan kita ketika kita menemani yang ziarah itu bukan seakidah dengan kita, tentu tidak sama dengan yang berziarah ketika seakidah dengan kita. Obrolannya berbeda, bantuannya berbeda, kedekatannya berbeda. Nah, ketika yang berziarah ke rumah kita orang non muslim atau orang Kristen misalnya, orang Hindu, Buddha, datang ke rumah kita berziarah karena dia senang dengan kita orang yang baik, datang, ya, ingin jumpa begitu. Kita pun tentu senang, kita nggak mungkin menolak karena Islam tidak mungkin menolak orang yang
datang mengunjungi, datang berziarah, datang bertamu, kita nggak menolak. Cuma tentu obrolan kita, kasih sayang kita, perhatian kita tidak sama dengan perhatian kita, bantuan kita, pertolongan pada orang-orang yang seakidah dengan kita. Tapi kita tidak menolak. Kita pun siap membantu siapa saja yang datang pada kita. Itu contoh sebagai pendekatan saja. Apalagi Imam Husain alaihissalam yang sangat luas. Jadi sebagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin, maka para imam ma'sum pun dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan sampai ke Imam Ali itu pun rahmatan lil alamin juga. Karena tidak bermakna kalau Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin yang Allah utus untuk di muka bumi ini, kalau kemudian pelanjutnya para imam ma'sum hanya rahmatan linnas saja, terbatas, tidak ada maknanya. Jadi sebagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin, maka yang melanjutkan pun sebagai rahmatan lil alaminnya juga. Itu Imam Ma'sum di sini, Imam Husain sangat luas rahmatnya, kasihnya, perhatiannya, ya dan juga syafaatnya. Jadi kita jangan meremehkan orang bicara itu mentang-mentang mereka non muslim, ya kita remehkan. Enggak. Kita nggak tahu. Syafaat Imam Husain yang meliputi mereka dan kita nggak tahu mungkin keturunan mereka nanti masuk Islam atau yang ahlul bait, kita nggak tahu. Rahasianya di sisi Allah. Yang jelas bahwa Imam Husain sekarang jadi poros semua manusia apapun agamanya, bahkan nanti jadi poros persatuan umat Islam dan umat manusia seluruh dunia. Imam Husain alaihissalam itu luar biasa. Karena itu saya katakan bahwa Imam Ma'sum itu yang ada 12 orang Imam Ma'sum tidak sama dengan para imam yang lain, para imam mustahid, jauh bedanya. Saya sudah jelaskan bahwa kalau para imam ma'sum setelah Rasulullah wafat ada imam ma'sum atau para imam ma'sum 12 orang jumlahnya. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, keduanya putra Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, terus sampai ke Imam Mahdi. 12 orang imam ini adalah pelanjut risalah Rasulullah. Dan mereka bukan imam mujtahid, tapi imam ma'sum. Artinya mereka itu sebagai para perawi Rasulullah. Yang Rasul sampaikan pada umatnya dan ajarkan kepada mereka ini, maka mereka menyampaikan semua pesan Rasulullah, semua riwayat Rasulullah sesuai kondisi masing-masing. Jadi mereka tidak menambahkan, tidak mengurangi, hanya pakai redaksi yang berbeda, terkadang pakai bahasa yang berbeda. Tapi kandungannya, isinya dan intinya bersumber dari mana? Dari Rasulullah, nggak bertambah, nggak berkurang. Mereka para perawi. Jadi para imam ma'sum ini perlu kita pahami, mereka adalah para perawi, bukan mustahid. Mereka tidak berpendapat. Kalau para imam mustahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam yang lain, baik dalam fikih maupun dalam akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, itu semuanya imam mujtahid. Ya. Imam mujtahid mereka beristihad, mengeluarkan pendapat, bisa salah, bisa benar. Bahkan dikatakan kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, begitu. Jadi enggak dijamin kebenaran hasil istihad para imam mujtahid. Ya, mereka beristihad, mengeluarkan pendapat. Dasarnya Quran, hadis, kayak usul fikih dan yang lainnya, atau dasarnya akal, begitu. Tapi para imam ma'sum tidak beristihad, tidak berpendapat, semua dari Rasulullah. Jadi mereka sampaikan semua dari Rasulullah. Menolak mereka menolak Rasulullah. Jadi nggak bisa disamakan antara Imam Husain alaihissalam dengan imam mujtahid atau imam yang lain. Ya, itu yang perlu kita pahami. Karena itu saya katakan bahwa Ahlul Bait itu bukan mazhab. Bahwa Ahlul Bait adalah para perawi Rasulullah. Kalau mazhab berpendapat, bisa salah, bisa benar. Ya. Dan Ahlul Bait yang kemudian kelompok yang disebut Syiah Imamiyah itu bukan mazhab. Ahlul Bait, Syiah Imamiyah itu adalah Islam itu sendiri. Karena di dalamnya ada wasiat-wasiat dan pesan Rasulullah yang sifatnya Islami. Di dalam Ahlul Bait, di dalam Syiah Imamiyah ada ayat-ayat Ahlul Bait, ayat-ayat Al-Tahir, ayat Al-Qurba, ayat Al-Insan dan yang lainnya. Ada hadis-hadis lain,
hadis An-Nujum dan hadis yang lain. Itu semua dari Rasulullah yang mereka bawa. Begitu. Jadi mereka dengan dasar ini bukan mujtahid dan bukan imam madhab. Dan mereka dari Rasulullah berantai terus dan nggak ada ikhtilaf di antara mereka. Beda dengan imam mujtahid yang ada ikhtilaf di antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ada beda pendapat. Akidahnya pun pada imam yang lain. Itu perlu kita sampaikan. Jadi dari semua umat manusia, apapun madhabnya harus melebur kepada ahlul bait. Ahlul bait bukan madhab. Quran itu sendiri, hadis mutawatir itu sendiri, ajaran Rasul sendiri. Yang lain harus melebur kepada ahlul bait itu. Kalau enggak akan tersingkir. Ya, man raqibaha naja wa man takhalafa anha gharika wa hawa. Orang yang ikut ahlul bait, yang ikut bahtera safina ahlul bait akan selamat. Yang tidak ikut akan tenggelam. Itu. Karena itu kita sangat bersyukur kita termasuk orang yang mengenal ahlul bait. Tapi kita tingkatkan dengan belajar yang rajin, berusaha memperbaiki amal ibadah kita. Terus kita tingkatkan iman kita, ilmu kita, akhlak kita dan berbagai kegiatan kita, baik individu, sosial, di masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Terus sekedar mengambil hikmah dan keberkahan dari acara Ba'in yang insya Allah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Para penjelasan yang luar biasa. Bahkan tahun ini kita lihat di YouTube itu yang ulama ahli sunnah, ulama syiah dan yang lainnya berjalan bergandengan bareng. Ya, bahkan sebagian menteri dari berbagai negara pun datang. Ya, dari Palestina pun datang dan semua menyatakan membela Palestina. Ya. Kita menyimpang sedikit. Kalau kita lihat ziarah Arba'in, ongkosnya mahal, kesana jalan kaki, capek-capek. Apa sih hikmahnya? Nah, hikmah yang terlihat sekarang ini adalah hikmah politik. Hikmahnya banyak sekali, tapi hikmah yang nyata hikmah politik. Ada statement pada hari Arba'in kemarin itu mereka bersatu padu untuk membela Palestina, menghanguskan, menyingkirkan Zionis. Ini sudah luar biasa. Berkat adanya ziarah Arba'in. Itu salah satu manfaat, salah satu faedah daripada ziarah Arba'in. Belum lagi tentang bisa menghentas kemiskinan, kefakiran, menyingkirkan kesalahpahaman. Banyak sekali manfaatnya tentang ziarah Arba'in. Itu ziarah Arba'in bukan hanya milik orang Syiah, semua manusia memiliki ziarah Arba'in. Yang jelas yang berziarah kan sudah jelas dari berbagai agama, berbagai mazhab. Karena itu betapa ruginya orang yang mengaku sebagai muslim, beragama Islam tapi tidak mau berziarah, bahkan mengingkari ziarah. Hanya merek Islam saja, nama muslim saja mengingkari ziarah, itu merek akan tersingkir, tertiup angin dan akan terhempas. Itu merek Islam muslim gak ada artinya kalau gak ikut ziarah Arba'in, tidak mengenalnya, akan terhempas, akan sirna, akan hilang. Jadi merek-merek itu, ya, betapa sekarang suaranya nyaring, ada pelopor mereka pelan-pelan akan sirna. Sekarang semakin kempes kita lihat. Seiring dengan majunya perkembangan zaman ini, teknologi semakin pesat dan kemajuan kaum muslimin dari Syiah semakin maju, semakin pesat, dan mereka yang mengamalkan ayat siapkan kekuatan. Mereka kuat, menciptakan berbagai macam senjata. Ketika kuat, mereka akan nanti bisa menolong yang lain. Yang tidak mau ditolong, nggak bersatu akan tersingkir. Ya. Jadi apapun mereknya, mau mereknya nama organisasi, mereknya nama Al-Quran, mereknya nama Islam, mereknya apa saja, nama madhab, kalau tidak mengikuti intinya dan isinya akan tergilas, akan tersingkir. Ya, di bawah kebenaran yang semakin jelas, makin terang benderang ini. Karena kita melihat, ya, kalau matahari itu ketika dia awalnya mulai terbit, di sebagian tempat masih ada kegelapan. Makin naik matahari itu makin tinggi ketika di tengah kepala kita, maka di pelataran tempat yang terbuka ini tidak ada lagi namanya bayang-bayang, nggak ada yang tersembunyi, kelihatan semuanya. Yang kegelapan akan tersingkir. Kenapa? Karena ada matahari terang benderang. Kebenaran al-haq ini bagi matahari. Ketika kebenaran semakin muncul, semakin nampak, semakin kelihatan, akal menerimanya. Kemudian berbagai kondisi peristiwa telah membuktikannya. Kurang apa lagi? Maka ketika hak ini telah terbukti,
maka kebatilan akan menyingkir. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang hak, maka kebatilan sekecil apapun kebatilan akan menyingkir. Karena itu usaha kita sekarang ini sebagai hikmah dari Arba'in, usaha kita, usaha saya juga pribadi, berusaha menyingkirkan kebatilan-kebatilan sekecil apapun. Jangan disangka di hati kita, pada diri kita, pada akidah kita, pada pikiran kita nggak ada kebatilan. Banyak sekali. Kalau nggak ada kebatilan, kita namanya ma'asum. Itu Imam Ma'asum. Kita bukan Imam Ma'asum. Kebatilan dalam diri kita masih banyak sekali, harus kita akui. Apa sih kebatilan? Ya perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat, ya melanggar perintah Allah, bahkan malas mengaji, malas beribadah, tidak mau belajar. Ini adalah kebatilan yang kita singkirkan. Sekecil apapun kebatilan kita singkirkan. Kalau tidak akan tergeser. Dan kebatilan yang besar itu akan tergilas, akan tersingkir. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan sirna, pasti akan menyingkir. Ketika datang matahari, datangnya imam zaman, semua akan ludes. Madhab tidak ada lagi, aliran tidak lagi, ya. Dan semua kebatilan akan tersingkir. Itu sebagai hikmah dari acara Arba'in yang kita adakan kemarin di beberapa tempat, ya insya Allah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.